warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita mencoba untuk memetik satu persatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Di antara peristiwa terbesar, peristiwa yang sangat monumental di dalam sejarah Islam adalah Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabiullah Muhammad SAW atas orang-orang musyrikin yang menjadi penentang dan berupaya untuk memadamkan cahaya atau dakwah Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah, tahun 624 Masehi. Perang ini adalah pukulan telak bagi orang-orang musyrikin yang terus-menerus menjadi penghalang dakwah Islam, yang terus-menerus menjadi orang-orang yang menghalangi cahaya Allah ini sampai kepada manusia. Di peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka sekaligus ibroh buat orang-orang yang beriman. Ibroh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berhenti. Ada 1.400 pasukan atau prajurit orang-orang musyrikin yang kemudian dikalahkan oleh hanya 300 lebih sedikit dari kaum muslimin, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berpihak kepada orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Peristiwa perang Badar ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan telak atas orang-orang muslimin, atas kaum muslimin terhadap orang-orang musyrikin, itu terjadi di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Tentu ini pelajaran buat kita semua orang-orang beriman. Di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita ingat kembali peristiwa Badar. Peristiwa perang Badar di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang menolong agamanya, maka dia pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya adalah jika engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan pijakan-pijakan kaki kalian. Ini hukum alam yang Allah ciptakan. Ini sunatullah. Maka pilihan kita sebagai orang-orang beriman adalah berusaha untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, maka tolong agama Allah. Minimal tolong agama Allah dalam diri kalian. Dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu di bulan Ramadan ini tidak dikekang, tidak dibelenggu sebagaimana Allah membelenggu para syaitan. Hawa nafsu masih memiliki kekuatan, masih memiliki ruang gerak yang terus menyeret kita kepada hal-hal yang tidak bernilai. Hawa nafsu membuat kita malas. Hawa nafsu membuat kita tidak bergairah untuk mengejar kebaikan. Hawa nafsu justru sebaliknya membuat kita mati-matian mengejar keburukan. Oleh karena itu tolong agama Allah. Tolong agama Allah minimal dalam diri kita menjadi pemenang-pemenang melawan hawa nafsu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dahulu memenangkan orang-orang yang menolong agamanya lewat medan perang, menolong agamanya lewat dakwah. Dan tentu bagi orang-orang beriman saatnya untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita kembali meyakini bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka insya Allah dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Siapa yang tidak merasakan ketenangan dan ketentraman ketika dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya?
Innallaha ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian, wahai orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah bersama kalian, wahai orang-orang yang menjadikan Ramadannya sebagai Ramadan yang terbaik untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita lawan hawa nafsu, kita kalahkan hawa nafsu untuk kemudian kita menyempurnakan puasa kita menjadi puasa yang terbaik, menjadi puasa yang benar-benar diniatkan lillahi ta'ala. Kita lawan hawa nafsu kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan, sebab nafsu mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bakhil. Kita lawan hawa nafsu untuk memaksimalkan waktu kita dengan diisi dengan Al-Quran, sebab di bulan Ramadan ini nafsu mengajak kita untuk mengabaikan Al-Quran. Lawan hawa nafsu. Kita maksimalkan Ramadan ini dengan kita melaksanakan qiyamul lail. Ingat bahwa hawa nafsu kita ingin mengalahkan kita sehingga kita menjadi korban-korban orang-orang yang melepaskan qiyamul lail, melepaskan tarawih, melepaskan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan disyariatkannya ibadah itu dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Tapi nafsu kemudian mengajak kita untuk tidak semangat di dalam mengejar keutamaan ini. Maka mari kita perang melawan hawa nafsu, kalahkan hawa nafsu, kita maksimalkan puasa kita maksimalkan qiyamul lail kita, bacaan Quran kita dan sedekah kita. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan gemilang untuk kita, sehingga kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang bernilai lantaran telah mewujudkan kesempurnaan ibadah-ibadah yang Allah amanahkan di bulan suci yang mulia ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan ketakwaan itu sesungguhnya adalah ciri kemuliaan yang hakiki bagi hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.